Oke, mungkin ada kendala sebelumnya, internet nggak bisa ya. Udah sempet nyoba belum internet yang di sini? Tadi saya nyoba nggak bisa, soalnya buat yang online. Tuh. Untuk yang online terus saya juga nggak bawa HP ya untuk hotspot, jadi untuk cadangan. Jadi mungkin nanti boleh tolong diinfoin kalau yang mungkin online, nanti ini kan saya rekam, nanti saya upload di e-learning aja tuh, dari pembahasan hari ini. Jadi kalau absensi tetap berjalan seperti biasa. Di e-learning ada absensi udah dibuka. Oke, untuk pembahasan di pertemuan kedua terkait basis data, itu mengenai arsitektur basis data. Jadi database sendiri terutama di DBMS atau Database Management System, nantinya itu kita lebih membahas mengenai si DBMS ini mempunyai arsitektur seperti apa. Mungkin yang kita gunakan atau sebelumnya di semester kemarin pernah digunakan ya, misal PHP admin dengan MySQL database-nya, itu dengan interface-nya, aksesnya di web. Yaitu secara arsitektur mungkin kita belum menyadarinya seperti apa gitu. Jadi hanya kita menggunakan UI interface-nya. Oke, di sini ada beberapa terkait DBMS. Pertama, DBMS sendiri dia mempunyai adanya kumpulan relasi data. Nah, kumpulan relasi data ini sendiri terkait dengan adanya data-data di setiap table. Contohnya di satu database, misalnya nama database-nya kampus. Nah, database kampus punya banyak table. Ya, seperti pembahasan sebelumnya, ada table mahasiswa, kemudian tentang table hobi, riwayat pendidikan, kemudian tentang data orang tua, kemudian terkait perkuliahan per semesternya, itu saling berelasi. Artinya data-data di dalam table tersebut itu saling berelasi dan berkaitan satu sama lain. Kemudian kumpulan program untuk mengakses data, artinya kumpulan program untuk mengakses data ini sendiri salah satunya kita bisa menggunakan SQL ya, atau struktur query language untuk mengolah datanya, mengambil, melihat, menambahkan, update, atau menghapus data. Kemudian DBMS juga berisi informasi bagian-bagian dari perusahaan. Artinya jika database tersebut memang dibuat untuk aplikasi atau sistem di perusahaan, nah ini nantinya akan tentunya informasi-informasi yang sensitif ada di sana gitu. Nah, bisa beberapa waktu ke belakang ya, mungkin dari kalian pernah dengar ya, banyak data dari sistem pemerintahan yang akhirnya jebol gitu, atau memang yang mudah lah diakses atau diambil datanya. Nah, itu kan memang data-data yang sensitif, kredensial yang sensitif, seperti NIK, nama, kemudian nama orang tua, alamat, nomor rekening, email, dan sebagainya. Itu memang data yang sensitif. Walau mungkin kita lihat datanya ya biasa aja gitu kan, tapi kan dari data itu bisa dimanipulasi. Data itu bisa dimanipulasi. Ya mungkin bagi orang yang memang pengen data tersebut akan dieksploitasi dan mungkin diambil kelemahannya, entah untuk banking, kartu kredit, kan banyak celah di sana. Bahkan misalnya kalian punya atau sering order online paket gitu kan, order online paket kan ada resi. Nah, resi tersebut ya sebenarnya ada beberapa yang memang memuat alamat lengkap, ada yang memang enggak gitu kan. Kemudian ada nomor HP, tapi ada yang memang beberapa yang mungkin ada dibintang-bintangi, jadi nggak kelihatan semua. Ya artinya kalau memang orang yang bisa atau biasa di bagian tersebut,
ketika resinya nggak kita sobek-sobek lah gitu, kalau dibuang iya bisa jadi kemudian banyak masuk lah order fiktif lah atau sebagainya yang bisa merugikan kita itu nantinya. Itu data yang memang udah terprint dan udah ya tercecer di mana aja gitu kan. Kemudian DBMS menyediakan lingkungan yang tepat dan efisien untuk digunakan. Artinya di sini untuk DBMS sendiri memang secara tepat dan efisien, terutama untuk data yang kita kumpulkan atau collect yang nantinya masuk database dan kita buat dalam kumpulan relasional data. Yang dimana jika misalnya kita belum mempunyai sistem, belum mempunyai database untuk kumpulan-kumpulan data, itu kita masih tercecer di beberapa mungkin jenis file print ya, atau file yang tercetak, file fisik gitu kan. Misalnya satu perusahaan punya beberapa divisi. Nah, dari beberapa divisi mereka mungkin belum punya database misalnya, belum punya aplikasi yang tersistem. Nah, di sana kegunaannya untuk adanya database dan aplikasi memudahkan terutama untuk data ketika pencarian atau diakses ini lebih mudah nantinya. Lokasinya ada di mana, filenya ada di mana, arsipnya ada di mana, atau data saat ini sedang statusnya apa gitu kan. Kemudian aplikasi database. Di sini perbankan, ada penerbangan, universitas, penjualan, manufaktur dan juga SDM. Oke, di sini untuk perbankan, untuk aplikasi database bisa meliputi semua transaksi. Transaksi kita ada masuk atau kalau di kita itu posisinya di kredit. Kemudian kalau kita mengeluarkan uang, narik atau transfer posisinya di debit. Kemudian ada transaksi yang lain-lain sebagainya di dalamnya. Itu semua transaksi di perbankan tercatat. Kemudian kalau di penerbangan terkait reservasi, pemesanan dan juga jadwal penerbangan. Universitas atau kampus pendidikan di sini terkait dengan pendaftaran dan juga kelulusan. Ini beberapa contoh untuk database atau sistem yang bisa dibuat. Kemudian untuk penjualan di sini ada terkait untuk database bisa untuk pelanggan, customer, produk dan juga penyimpanan barang atau stok. Untuk manufaktur tentu untuk produksi, inventory, order dan juga pemasok atau supplier. Untuk bidang di SDM tentu terkait dengan record data karyawan, gaji dan juga ada juga dengan fitur untuk database pemotongan pajak. Jadi di sini untuk database sendiri tentu menyentuh semua aspek kehidupan. Artinya aspek kehidupan ini terutama untuk saat ini ya, di era saat ini kita tidak lepas dari yang namanya teknologi. Kita mau ngapa-ngapain tentu kita kalau mau ngapain tentu akan ada yang namanya bersentuhan dengan aplikasi atau web. 4 3 udah bisa kan? Udah bisa. Nah, makasih ya. Oke, mohon maaf yang mungkin join online sempat terlambat karena ada kendala terkait koneksi.
Oke, baik, saya lanjut di sini. Oke, kemudian pentingnya sistem basis data. Seberapa penting sistem basis data? Di sini pada waktu yang lalu atau di waktu-waktu lampau, aplikasi database dibangun di atas sistem file. Ya, yang artinya dibangun di atas sistem file ini bisa mereferensikan dari sistem file yang file fisik ataupun memang yang dia berdasarkan apa yang ada di dalam bentuk sebuah isian di dalam dokumen. Kemudian kekurangan dari sistem basis data secara penggunaannya, terutama di sini penggunaan dari sistem file yang dia direferensikan dari sana. Nah, di sini kekurangannya yaitu redundansi atau adanya data yang berulang, artinya yang lebih dari satu yang datanya sama. Yang bisa juga misalnya ada satu nama Agus, kemudian alamatnya sama, emailnya sama, nomor telepon sama, kemudian ada ID username yang sama misalnya. Tapi ketika ditambahin data baru itu masih bisa masuk dengan data yang tadi yang saya sebutkan sama. Nah, itu redundansi. Nah, itu nggak boleh ada yang seperti itu sebenarnya. Jadi kita bisa melakukan dengan di database bisa seperti constraint, terutama dari sisi username-nya agar tidak ditolak kalau ada di input yang sama gitu. Atau dari sisi program kita cek dengan query, dicari dulu ada enggak dengan username yang ini sebelumnya. Kalau ada maka ditolak, harus bikin dengan yang baru. Kalau sudah ada ya itu emang, kalau belum ada baru dilanjutkan untuk pembuatan datanya. Terutama untuk konsisten data yang memang lebih baik. Kemudian sulit dalam mengakses data, yaitu perlu program baru untuk mengakses data yang baru. Ya, misalnya dari sisi aplikasi terutama untuk sistem yang lampau ya atau yang dulu-dulu, itu untuk kita membuat atau mengakses data baru yang direferensikan. Nah, ini memang untuk direferensikan itu dibuat tidak bisa memuat data yang baru yang memang dibutuhkan, karena untuk di perusahaan biasanya minimal setiap tahun, minimal per tahun atau per beberapa tahun itu mereka ada perubahan siklus, entah terkait SOP atau data-data yang memang diolah tuh untuk tiap-tiap masing divisi. Oke, kemudian pengisolasian data, itu banyak file dengan format yang berbeda. Nah, ini format yang berbeda, contohnya ada .docs atau .xls ya, .ppt, .pdf, kemudian .jpeg, kemudian .png. Nah, itu contoh beberapa file yang dengan format berbeda. Ya, contohnya misalnya orang biasa mengolah data di Excel, tapi kemudian harus berpindah untuk mengolah data di di Word tentunya. Tentu secara format Excel untuk memuat data tabel yang lebih lengkap banyak dan formula itu lebih optimal dibanding dengan di Word gitu kan. Oke, kemudian
masalah integritas atau keterpaduan. Di sini pengendalian terpadu, misalnya ada saldo lebih dari 0 menjadi bagian dari program. Ya artinya di sini ada case tertentu ya. Misalnya contoh ya saldo lebih dari 0, nanti dia statusnya aktif atau mungkin bisa digunakan. Ya jika kurang dari itu ya maka tidak bisa digunakan. Kemudian sulit untuk menambah elemen pengendali atau mengubah yang sudah ada. Memang untuk sistem basis data yang berbasis file ini, ya kalau yang memang belum menggunakan tersistem, kadang ada yang masih menggunakan Excel. Karena Excel juga kan bisa dibentuk aplikasi sebenarnya. Karena saya juga memang dulu ya, mungkin pas S1 sempat bikin pakai makro gitu kan. Itu Excel memang bisa, tapi kan dia untuk online mungkin agak sulit ya gitu. Kalau untuk database online bisa dipakai di beberapa device gitu. Karena dia database-nya mungkin ada yang bisa pakai Access, Microsoft Access. Terus ada yang Microsoft SQL Server yang memang ya bisa digunakan, tapi banyakan memang ke Access, karena Microsoft Access juga kan terkait dengan database juga. Nah itu yang mungkin yang masih pakai Excel, jika ada pengembangan sistem atau data itu mereka akan sulit, terutama untuk datanya bisa aja ngerombaknya atau mengubah secara ekosistemnya gitu kan. Karena memang sebelumnya adanya website dan lain sebagainya, dari pengalaman saya banyakan mereferensikan jika belum ada sistem mereka biasanya ngasih Excel bentuknya, bahkan dari beberapa file. Jadi memang untuk memetakannya itu cukup sulit, jadi memang perlu detail yang lebih kompleks. Oke, kemudian kekurangan lanjutan yaitu pengubahan atomik, itu kesalahan yang mengakibatkan database dalam keadaan yang tidak konsisten dengan data yang baru dihasilkan. Contohnya pengiriman uang dari satu rekening ke rekening yang lain harus terjadi secara lengkap atau tidak sama sekali. Artinya untuk data yang dibuat ya atau diolah ya di sini tentu harus pas, yaitu untuk datanya, mulai dari isian datanya, kredensial datanya, data yang uniknya. Nah, itu baru nanti bisa memaksimalkan atau mengurangi dari kelemahan ini. Kemudian akses secara bersamaan oleh banyak user. Nah, di sini kekurangannya jika diakses oleh banyak user, tentu ya terjadi kendala. Ya bisa jadi ya bottleneck, kemudian tentunya deadlock gitu kan. Kemudian bisa juga ya kalau bahasa awamnya kan lemot lah, berat gitu kan. Nah, jadi tentunya untuk performa ya si pengolahan datanya ini ya contohnya bisa membuat penurunan, artinya yang tadinya mungkin hanya digunakan 1-2 orang ya lancar-lancar aja gitu kan, normal. Ketika mungkin lebih dari 10 orang menggunakan secara berbarengan, itu bisa mempengaruhi performa gitu. Ya artinya jika diakses secara bersamaan, mungkin untuk sistem file ini memang ada kekurangan tersendiri. Kemudian masalah terkait keamanan. Ya, ini jika seseorang sudah bisa mengakses terkait sistem file, ini bisa mengakses kemana aja gitu kan. Tidak ada batasan, tidak ada terkait role,
kemudian security user, itu tidak ada batasannya. Jadi ketika orang sudah bisa membuka filenya walaupun dikasih password, ketika udah dibuka dia bisa mengakses ke keseluruhan yang ada di sana gitu. Contohnya di Excel kan bisa dipassword kan filenya, tapi kan kalau udah dibuka bisa kelihatan semua isinya gitu. Data-data sensitif mungkin terkait gaji yang memang tidak seharusnya dilihat oleh beberapa orang dan hanya beberapa orang tertentu yang bisa lihat, itu memang sangat riskan terkait keamanannya. Kemudian untuk sistem database nantinya dapat mampu mengatasi masalah di atas, karena tadi terkait kekurangan terkait sistem file yang ada ya. Oke, untuk arsitektur di dalam database atau DBMS, ini ke close. Ada 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan internal, itu berkenaan dengan penyimpanan secara fisik. Artinya penyimpanan secara fisik ya si database, si sistem database-nya ini sendiri dengan ya perangkat komputer gitu kan, atau dengan OS-nya ke hardware-hardware-nya gitu kan. Kemudian lapisan konseptual menjelaskan simpanan data dalam database dan relasi antar data. Artinya ini udah lebih ke arah database yang memang digunakan secara arsitektur. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait lapisan konseptual. Yang pertama yaitu terkait dengan tipe pelanggan ya, atau pelanggan ini sama dengan record atau data-datanya. Ada beberapa field atau kolom itu atau atribut, ada nama, jalan dan kota, dan juga dengan tipe datanya ini masing-masing dengan string. Ini termasuk dari arsitektur untuk lapis yang konseptual. Kemudian untuk lapisan yang eksternal itu yang berkenan dengan apa yang kelihatan bagi para pemakai atau end user. Nah, ini yang memang udah lebih di aplikasinya. Jadi kalau untuk yang lapisan internal ini lebih ke sistem database-nya. Kalau kita sebagai pengguna database, contohnya untuk MySQL itu untuk lapisan internal seperti SAMPP dan PHP adminnya, itu lapisan internal karena dia terhubung langsung dengan penyimpanan secara fisik atau storage kita gitu. Kemudian lapisan konseptual udah mengarah ke database-nya dan mungkin table-tablenya dan lain sebagainya, artinya yang sudah di dalamnya. Kalau eksternal ini lapisan yang sudah terbalut atau dilapisi dan diolah dalam bentuk aplikasi sistem. Artinya kan di sini ada end user sebagai pemakai akhir. Ya kita contohnya aplikasi Elma e-learning. Lapisan internalnya, database-nya ada di server gitu kan, berkenaan dengan arsitektur untuk infrastruktur di servernya. Kemudian kalau untuk yang konseptualnya tentu si nama database-nya, table-tablenya, kemudian kolom-kolom sampai data-datanya. Kalau lapisan eksternalnya yaitu aplikasi Elma atau e-learning yang kalian gunakan dan saya gunakan. Itu beberapa definisi dari arsitektur dari yang 3 lapis ini. Oke, kemudian seperti apa cara pandang data dalam arsitektur basis data? Oke, di sini ada physical level, logical level, dan juga view level. Dan untuk physical level tadi ya bisa dibilang untuk yang level tadi internal atau lapisan internal. Kemudian untuk logical level lebih ke arah level yang konseptual atau lapisan yang konseptual yang tengah-tengah yang terkait dengan database. Kemudian selain database juga table-table dan juga datanya. Kemudian untuk yang view level lebih ke end user atau yang eksternal.
Oke, kemudian untuk model data, yaitu di sini sekumpulan alat untuk mendefinisikan beberapa data ya, dan juga relasi data. Artinya mendefinisikan data ini data yang di dalam tabel-tabel. Misalnya tabel mahasiswa, ya artinya datanya terkait data-data mahasiswa ya, dari NIM, nama, nomor HP, email, alamat, username, password, dan sebagainya. Relasi data yaitu data mahasiswa berelasi dengan untuk data pembayaran, kemudian data SKS, mata kuliah, hasil studi, dan sebagainya. Kemudian model relasi entitas, model hubungan, ini kurang lebih relasi entitas antar tabel ya, saling berelasi. Oke, kemudian untuk model yang lain di sini ada object oriented model, semi struktur data model, order model, network model, dan hierarki model. Ini sudah pernah dibahas di pertemuan minggu lalu ya, terkait ada object oriented, struktur, hierarki, network. Oke, kemudian di sini model hubungan entitas. Oke, untuk model hubungan entitas, di sini ada entitas customer dan juga ada entitas account ya. Jadi entitas customer dan entitas account dia berelasi sebagai depositor. Customer itu misal kita sebagai customer pelanggan punya customer ID. Customer ID ini nanti sebagai primary key-nya. Kemudian ada customer name, ada customer street, ini nama customernya, ini alamat customer, kemudian kotak si customer. Nah, kemudian di tabel atau entitas account dia mempunyai account number. Ini bisa juga nanti sebagai primary key-nya. Kemudian balance atau nilai akhir ya dari saldo, bisa juga nilai akhir dari saldo, karena kalau untuk account bisa mungkin ada untuk debit, kredit, baru balance-nya. Kalau ini karena balance saja, jadi saya anggap sebagai nilai saldo akhir, entah minus atau positif ya nilainya. Ini saling berelasi, jadi data ini nanti yang di account ada keterkaitan dengan yang si customer. Kemudian model entity relasional dari dunia nyata, ada entitas atau objek, contohnya nasabah, rekening, dan juga bank cabang. Misalnya sebagai relasi antar entitas, contohnya rekening dengan nomor A101 yang dimiliki oleh nasabah bernama Johnson. Nah, ini artinya nomor rekening A101 punya si Johnson. Kemudian himpunan relasi depositor menggabungkan data nasabah dengan data rekening. Nah, artinya ada 3 tabel. Tabel nasabah, rekening, dan bank cabang. Misalnya bank cabangnya cabang Kerawang. Dia punya kode bank sendiri kan, tiap cabang punya kodenya sendiri. Kemudian nasabah membuat rekening di bank tersebut. Data-data nasabah ada di tabel nasabah. Kemudian data rekeningnya ada di tabel rekening. Nanti di tabel rekening tentu ada relasi dengan nasabah yang mengambil ID nasabah dan juga ID dari bank cabangnya. Jadi mereka bertiga ada saling keterkaitan. Nah, secara kegunaan lebih luas dari rancangan database. Pertama, rancangan database dalam model R biasanya diterjemahkan dalam rancangan model relasional yang dimana akan digunakan dalam penyimpanan dan juga pengolahan data. Yang bisa saya simpulkan mungkin kurang lebih
Jika data-datanya ini memang banyak dan bisa dipecah menjadi beberapa bagian kecil, tentu akan lebih mudah manage atau maintainnya. Karena apa? Misalnya ya seperti ini, misal untuk rekening sebenarnya bisa nempel di nasabah, bisa nempel di atau gabung jadi satu tabel dengan nasabah, itu bisa. Tapi kan satu nasabah bisa mempunyai lebih dari satu rekening gitu, makanya punya tabel terpisah untuk rekening gitu. Seperti halnya mungkin kartu kredit, tabel kartu kredit ya awalnya memang kosong, nasabah bisa enggak punya gitu kan, bisa punya minimal satu, bisa juga lebih dari satu gitu. Makanya jika yang lebih dari satu ya dipisah aja gitu kan dari parentnya, dipecah gitu. Oke, di sini tadi ya contoh model relasional. Nih, account number tadi yang terkait dengan customer dan account ya. Account ini sama juga seperti contohnya untuk rekening. Ini customer ID atau ID customer, kemudian customer name, alamat ya street ya, kemudian kota. Di sini account numbernya atau rekeningnya ya di sini mungkin yang ditampilin hanya masing-masing mempunyai satu gitu kan. Tapi kalau lebih dari satu biasanya di tampilan data itu pakai koma atau nanti di bawahnya jadi seperti bentuk list gitu. Nah ini tabel yang secara pemanggilan query dia menggunakan join table. Aslinya tabelnya terpisah. Jadi kalau di join, di query, di select nanti tampilnya jadi satu. Nah ini contohnya. Nah ini ada tabel, ini kebagi tiga ya. Yang atas tabel customer atau nasabah, kita bilang sebagai nasabah. Ini tabel account table-nya atau balance sheet-nya atau saldo akhirnya gitu. Karena balance-nya ini saldo akhir, jadi dia tidak ada kolom untuk debit kreditnya, jadi langsung saldo akhir. Kemudian yang depositor table akhirnya sebagai penghubung antara table account atau table yang B dengan table yang A, customer, karena dia menyimpan customer ID dan account number. Nah di sini yang dua baris pertama di tabel depositor yang C ada satu nasabah punya dua account number, yang artinya dia punya dua rekening itu satu nasabah gitu. Nah di sini udah membedakan atau lebih mudah nantinya. Kalau cuma hanya bisa satu aja rekening, ketika dia butuh membuat rekening baru dengan jenis rekening yang berbeda, ini akan sulit ketika datanya dibuat itu. Ketika di aplikasi juga nanti jadi sulit gitu. Oh ini mudah. Nanti tinggal dicek mana rekening yang masih aktif, mana yang enggak. Kalau yang aktif mungkin ditampilkan di paling depan gitu. Kalau yang enggak aktif ya di belakang atau mungkin enggak usah ditampilin gitu kan. Kemudian arsitektur sistem basis data itu di sini secara sistem yang terpusat. Tentu dia sistemnya terpusat di satu tempat atau di server ya. Misalnya servernya di mana, ada yang misalnya mungkin servernya di Jakarta, tapi sistemnya atau tempat kantornya, office-nya di Kerawang gitu kan, itu bisa. Kemudian arsitektur lain juga dengan client server. Artinya client server ini si servernya artinya yang ada database-nya. Klien ini pengguna yang mengakses database melalui aplikasi. Dan sistem paralel dan juga terdistribusi. Nanti ada penjelasannya juga masing-masing. Dan juga tipe network jaringan. Jadi di sini kurang lebih ada 5 jenis
arsitektur ya terkait dengan basis data. Yang pertama terkait dengan sistem yang terpusat. Di sini berjalan pada sistem komputer tunggal dan tidak berinteraksi dengan sistem komputer yang lain. Artinya di sini dia memang hanya satu aja itu. Tidak ada koneksi atau interaksi dari komputer lain. Misalnya saya punya satu server terkait database di ruangan sebelah. Nah, saya nggak bisa mengakses dari sini karena dia menggunakan sistem terpusat dan tidak di open untuk diakses sama device lain. Karena kalau open biasanya menggunakan pertama bisa jaringan publik atau internet atau jaringan intranet atau lokal. Nah, itu bisa dibedakan dari jaringan dan alamat si device-nya menggunakan alamat IP. Kemudian sistem komputer multiguna dari sistem terpusat, jadi satu ke banyak CPU dan beberapa alat pengendali yang terhubung melalui sebuah bus yang memungkinkan akses pembagian memori. Kemudian sistem single usernya seperti PC atau workstation, contohnya unit desktop single user biasanya terdiri dari satu CPU dengan satu atau dua hard disk. Sistem operasinya mendukung untuk satu user. Artinya memang hanya digunakan, atau contohnya kalau di laptop kita ya udah hanya kita aja yang bisa menggunakan gitu kan. Enggak bisa yang lain mengakses database kita itu. Kecuali memang kita setting bisa di open dan sebagainya, itu bisa itu. Sering ke close. Oke, kemudian sistem multi user itu lebih banyak penyimpanan, memori juga lebih besar. Kemudian dia multiple CPU, menggunakan sistem operasi yang multi juga, melayani banyak pengguna yang terhubung dengan sistem melalui terminal. Biasanya disebut sistem server. Nah, kalau ini mungkin lebih ke arah bisa diakses oleh beberapa device. Ya, contohnya seperti aplikasi ujian online atau CBT gitu kan. Itu di satu ruangan, misalnya di lab, adanya di satu komputer, tapi bisa diakses oleh banyak siswa mahasiswa dengan komputer klien yang berbeda-beda dengan tujuan akses datanya ke satu tempat itu juga bisa, dan itu juga masih termasuk dalam sistem terpusat karena memang ke satu sistem database tersendiri. Dan kalau untuk yang client server di sini melayani permintaan dari banyak sistem klien yang mempunyai struktur umum seperti berikut. Nah, contohnya di sini database di bagian server, kemudian ini yang garis-garis ini sebagai jaringan atau network, baik sebagai jaringan internet atau publik atau internet atau jaringan lokal. Nah, ini klien-klien ini tentu aplikasi yang bisa satu aplikasi yang sama, bisa beberapa aplikasi yang berbeda yang mengakses database yang sama. Karena di satu database bisa aja terbagi untuk beberapa aplikasi. Karena memang sangat mungkin sekali di satu database itu bisa digunakan untuk beberapa aplikasi yang berbeda. Dan mungkin salah satu untuk login usernya bisa seperti menggunakan single sign on atau SSO, atau satu login user yang sama, itu sangat dimungkinkan sekali. Kemudian arsitektur database paralel, di sini ada 4 karakteristik ya. Ada share memory, yaitu prosesor yang membagi memori kepada umum ya, atau secara general. Kemudian share disk, prosesor yang membagi sebagian kapasitas disk. Artinya lebih ke arah arsitektur si media penyimpanannya gitu kan.
Ya kalau di sini lebih ke arah share memory karena kan misalnya memori kita atau RAM-nya 8 GB. Nah, yang digunakan sama prosesor dan untuk database yaitu berapa besarannya gitu kan. Kemudian disk yang dibagi juga berapa sama si prosesor gitu kan. Kemudian share routing, prosesor membagi bukan memori dan juga bukan disk, yakni sesuatu yang lain. Kemudian secara hierarki di sini untuk yang paralel artinya gabungan dari beberapa arsitektur yang berbeda. Ya, arsitektur yang berbeda di sini bisa juga dari seperti client server atau yang terpusat atau untuk yang terdistribusi dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk yang sistem terdistribusi di sini kurang lebihnya untuk yang sistem terdistribusi ada beberapa bagian ya. Misalnya di sini ada 3 lokasi. Ada lokasi A, B, dan C. Mereka sama-sama saling keterkaitan datanya dengan ya. Mereka saling keterkaitan datanya dengan di sini enggak kelihatan. Dengan jaringan internet. Maka mereka bisa saling berkomunikasi. Yang A ini dengan yang C bisa saling komunikasi dengan internet. Begitu juga dengan yang B, artinya 3 lokasi ini bisa saling komunikasi satu sama lain tanpa kendala. Nah, tapi ada juga khusus yang mungkin yang A sama B dia punya jaringan yang khusus atau jaringan yang memang hanya mereka berdua yang bisa berinteraksi. Ini salah satu konsep arsitektur terdistribusi terkait database, karena database juga memang bisa diakses sama semua site atau lokasi. Lokasi ini sebagai misalnya satu perusahaan mempunyai beberapa cabang, gitu kan. Mempunyai beberapa cabang dan memang bisa diakses atau bisa diopen untuk beberapa cabang tertentu. Misalnya ada 10 cabang dari satu perusahaan, tapi hanya bisa dibuka untuk 5 cabang. Ya udah, berarti database itu hanya bisa diakses oleh 5 cabang. Atau aplikasinya hanya bisa diakses oleh 5 cabang. Nah, kemudian dari sana, kalau ini mungkin jaringan internet ya atau jaringan lokal yang A sama B, jadi mereka bisa saling komunikasi melalui jaringan internet mereka sendiri jika memang diizinkan gitu kan. Dan yang C nggak bisa, hanya melalui jaringan publik dan memang yang dibuka saja gitu. Kemudian untuk arsitektur juga berdasarkan dari jaringan. Di sini ada LAN atau local area network yang bisa dibilang hanya bisa diakses secara lokal atau ya udah diakses hanya di satu jaringan itu. Kita nggak bisa pakai hotspot atau wifi publik dan sebagainya atau wifi rumah. Jadi misalnya di sekolah gitu kan, ya udah akses sistem ujian online-nya hanya bisa diakses melalui jaringan internet di sekolah itu. Kemudian kalau kita di perusahaan misalnya, sistem-sistemnya aplikasi bisa saling terkoneksi satu sama lain. Asalkan syaratnya mereka wifi-nya atau internetnya menggunakan jaringan mereka sendiri. Kalau menggunakan jaringan luar, mereka tentu nggak akan bisa, dan ini harus menggunakan biasanya VPN yang memang sudah disediakan sama perusahaan tersebut, yang memang sudah dikonfigurasi agar bisa mengakses server, aplikasi ataupun database. Kemudian ada wide area network
Wide area network ini atau WAN ya, tentu keterkaitan dengan area yang di cover yang luas ya, yang cukup luas tuh. Yang ini bisa juga jaringannya menggunakan internet publik atau jaringan intranet, tapi yang memang sudah disetting bisa diakses oleh beberapa lokasi yang berbeda. Kemudian juga untuk terkait dengan tipe dari network, terutama untuk yang WAN, di sini ada group where application seperti contohnya Lotus Notes, dia bisa bekerja atau berjalan di dalam WAN, tapi dengan connection yang discontinue ya. Datanya dia bisa replicated atau bisa diduplikasi. Kemudian update-nya tentu secara replicate-nya bisa secara periodik. Ya, artinya untuk arsitektur secara kesimpulan secara network-nya, yang pertama untuk datanya ini memang bisa kita akses dari mana aja sebenarnya, asalkan konfigurasinya memang ditujukan untuk apa. Misalnya hanya diakses jaringan biasanya lokal atau intranet ya gitu. Walaupun di satu perusahaan punya beberapa cabang, tapi jika mereka sudah mengkonfigurasi dan sudah konfigurasinya akhirnya di-connect ya secara network lah gitu kan. Mau yang di Jakarta, Cikarang, Bekasi, Surabaya, Bandung, Kerawang gitu kan, Semarang mungkin bisa saling terkoneksi. Tapi mereka bukan pakai jaringan publik atau wifi gitu kan, misalnya wifi hotspot gitu kan, tapi jaringan network mereka yang mungkin bisa pakai LAN yang udah dikonfigurasi, jadi saling terpusat nanti datanya. Kemudian atau jaringan wifi mereka tapi yang memang sudah bisa diizinkan untuk mengakses data yang hanya untuk internal mereka aja gitu, itu bisa dikonfigurasi. Ada juga yang memang untuk sistem yang memang bisa diakses publik internet. Ya seperti kita mengakses sistem yang lain seperti mungkin perbankan, m-banking itu kan diakses melalui publik kan gitu, m-banking. Kita mau pakai hotspot pribadi, jaringan seluler itu bisa gitu kan. Tapi kita nggak bisa mengakses secara database-nya gitu kan. Atau nggak bisa mengakses secara m-banking yang memang lebih kompleks dari sisi sistemnya gitu. Jadi memang ada keterbatasan gitu kan. Atau yang memang hanya bagian ini yang diizinkan untuk di open public gitu kan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, itu udah tersambung juga sama DB-nya. Iya. Udah lengkap lah database-nya. Terus itu udah punya domainnya kalau udah di hosting. Udah di hosting, ya. Nah, kalau misalnya si aplikasi hosting-nya ini kita perbarui kayak nambahin fiturnya atau kita ada yang nambah fiturnya. Nah, terus si hostingannya ini atau si domainnya ini berubah atau ganti ulang? Kalau selama hosting bukan hosting sih, domainnya masih aktif lama gitu. Nah itu kita nggak harus bikin ulang atau bikin baru. Yang penting kita sebelum ada perubahan ya, perubahan fiturnya, nambahin fitur, kita backup dulu terkait database-nya, backup dulu dari hosting itu, terus sama source code-nya kita backup dulu. Artinya kita backup di lokal nih. Nanti perubahannya apa aja, baru itu yang kita naikin. Pertama yang harus dinaikin lebih dahulu database-nya kita update, bisa menggunakan query. Misalnya ada perubahan atau ada nambah table, bisa create table baru gitu kan. Create table, kemudian syntax query-nya seperti apa. Kemudian kalau ada nambah kolom, alter table kan bisa. Nah itu
kita dari sisi database-nya dulu kita update. Baru setelah seluruhnya udah update, relasinya jangan lupa kalau memang ada relasi tambahan. Baru kemudian source code aplikasinya kita naikin ke directory hostingnya, si foldernya. Ya otomatis nanti ketika udah di refresh dan lain sebagainya akan berubah gitu. Baiknya ketika ada perubahan, ketika memang udah jalan online, itu halaman utamanya biasanya public HTML ya, index.html-nya atau .php itu diubah. Jadi misalnya satu halaman yang nggak bisa diklik kemana-mana, jadi sedang maintenance upgrade sistem gitu kan. Jadi kalau kita ngupdate sistem yang lain ya nggak masalah gitu, nggak akan keganggu. Jadi mereka ya udah nggak bisa ngapa-ngapain dulu nih gitu. Jadi si sistem atau indeks HTML yang aslinya kita rename dulu, baru nanti kita ganti dengan yang maintenance, halaman satu maintenance saja. Ketika udah beres halaman yang maintenance kita ubah lagi, rename misalnya jadi index_maintenance, yang tadinya halaman indeks aslinya atau filenya itu kita rename lagi jadi index.html atau .php. Jadi kita balikin lagi baru gitu. Jadi kalau memang sistemnya udah jalan lah gitu ya. Kalau sistemnya masih baru mah lebih enak gitu, nggak perlu kayak gitu. Tinggal ngupload beres gitu kan. Dites. Kalau udah jalan, yang penting kita harus tahu nih bagian mana aja yang berubah si source code-nya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Entah biasanya ada library tambahan, seperti kadang ada library terkait JavaScript kan gitu, atau jQuery. Kadang orang ada beberapa yang ketinggalan. Jadi ada yang fitur yang memang enggak jalan nih gitu kan. Tuh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kita enggak harus bikin baru. Jadi bisa langsung aja. Tapi sarannya memang bagusnya malam-malam, tengah malam gitu. Ya sama-sama. Ada untuk yang lain? Oke, untuk di e-learning di sini di pertemuan 2 ada yang online sama yang di Google Meet, jangan lupa untuk absensi ya di e-learningnya. Dan juga di pertemuan 2 ada terkait dengan diskusi. Ini ada terkait dengan diskusi. Nanti diklik. Ini saya anggap juga sebagai nilai tugas gitu. Jadi kalian nggak harus ngerjain dalam bentuk file atau apa. Jadi cukup menjawab dari pertanyaan yang ada di diskusi ini. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa penggunaan DBMS dianggap lebih efektif dibandingkan dengan sistem penyimpanan data berbasis file atau tradisional dalam pengolahan data pada suatu organisasi atau perusahaan? Jelaskan alasan menurut pendapat Anda gitu kan. Jadi menurut pendapat pribadi, nanti tinggal ditambahkan dengan add discussion. Nanti ketika ada add discussion nanti ya saya nilai atau saya rekap, saya beri komentar nanti atau feedback dari saya gitu kan, seperti apa. Karena nanti juga ini sebagai nilai tugas juga gitu kan, artinya keaktifan. Gitu. Dan di bagian course ini contoh ada di semester 4 yang diskusi yang udah jalan ya, tapi memang belum saya berikan feedback. Nah ini contohnya yang diskusi dari beberapa mahasiswa itu yang memang aktif gitu. Ini yang di semester 4 ya gitu. Contohnya hasilnya nanti seperti ini. Nanti bisa saya kasih penilaian juga langsung di learning gitu kan. Kalau di grade user nanti ya ada grade-nya seperti apa gitu. Dari mereka komentar gitu.
Jadi yang ada bagian diskusi di pertemuan 2 mohon dikerjakan atau dijawabkan hanya satu pertanyaan. Itu ada waktunya kalau nggak salah sampai sampai tanggal berapa ya? Sampai 13 ya. Sampai tanggal 13 ya bisa diisi. Ya contohnya nanti klik add discussion, kemudian di sini subjeknya ya misalnya terkait dengan apa nih, arsitektur DBMS gitu kan. Nah kemudian ya di sini misalnya baru menurut pendapat saya apa gitu kan, nanti baru di post to forum. Nah post to forum nanti akhirnya nanti akan seperti ini jadinya gitu. Oke di sini ini nanti kalau diklik bisa saya reply tuh. Nanti kalau diklik bisa saya reply dari dalamnya. Kalau di reply contohnya mungkin tes ya, nanti dia ada bagian reply-nya. Nah nanti di bawahnya seperti ini tuh. Ini saya hapus. Oke, untuk terkait diskusi ada pertanyaan? Cukup jelas untuk menggunakannya? Oke, apabila tidak ada pertanyaan lain, jangan lupa untuk absen di learning dan juga kerjakan diskusi di pertemuan kedua. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih semua yang sudah hadir, baik secara offline maupun online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.